kami dari tim Jumat Berbagi, saya Santi Nurfitasari dan teman saya Irama Wardah. Kami memulainya itu berawal dari tongkrongan anak-anak muda yang suka nongkrong, yang suka ngecamp. Kita berinisiatif gitu ya. Grup kita ini ada kegiatan kebaikannya. Jadi kebetulan pas di bulan Ramadan itu kita nggak ada kegiatan, kita nggak bisa nongkrong, udah dikurangi karena corona juga. Jadi kita berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan yang rutin setiap hari Jumatnya selama Ramadan itu kita rencananya berbagi, yaitu berbagi kebaikan apapun itu dalam bentuk donasinya, dan muncullah kegiatan Jumat Berbagi. Di Jumat Berbagi ini menerima 3 bentuk donasi. Yang pertama itu donasi dalam bentuk sembako, ada donasi dalam bentuk uang, 3 donasi dalam bentuk nasi kotak. Kita menerima 3 bentuk itu. Awal mula pembentukan kita itu ada kurang lebih 6 orang, dan awal mulanya itu Ramadan tahun 2020 kita nggak ada open donasi keluar. Dana atau donasi yang kita dapatkan itu dari grup itu sendiri gitu, dari internal grup itu sendiri gitu. Misalnya kita ada 20.000 dari ini dikumpulin, ada 100.000 kita bagikan gitu. Kadang kalau misalnya nggak ada dana atau uang yang terkumpul, kita masak sendiri, kita bagi-bagi. Misalnya nanti saya masak nasi, teman yang lain masak sayuran, masak sambal gitu, itu dikumpulin. Jadinya itu awal mula pendirian Jumat Berbagi ini. Tapi setelah masuk Ramadan 2021, kita mencoba untuk menyebarluaskan kegiatan ini agar semua orang juga terinspirasi dengan kegiatan Jumat Berbagi ini. Kita mulai dengan open donasi ke eksternal ya. Kita mulai juga mengajak beberapa teman kita yang mau bergabung, siapa saja boleh bergabung tanpa terkecuali, siapapun boleh. Mau yang anak SMA, anak SMP, orang tua, siapa aja boleh bergabung di grup kita. Yang penting sukarelawan untuk berbagi kebaikan bersama kita, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jumat Berbagi hari ini turun ke salah satu di Kecamatan Simpang Kiri, nama desanya itu Kuta Cepu, atau yang sering dikenal dengan Belebin Dalam. Total donasi hari ini ada bentuk uang sebanyak 200.000. Kalau nasi kotak kita ada 20 kotak dan 10 sembako. Dulu awalnya sebelum turun ke Desa Cepu itu kita survei dulu, ada berapa di situ anak yatim, baru kita bisa langsung turun gitu. Karena kalau misalnya kita nggak survei dulu, lama di lapangan nanti mencari-cari dan menanya-nanya. Kurang lebih kalau di Kuta Cepu atau Belegen itu ada 7 rumah anak yatim. Sejauh sejalannya ini Jumat Berbagi ini, setiap kami misalnya turunnya itu pada Jumat, nggak ada kendala ya, selalu ada penerima. Kecuali memang orang itu nggak ada di rumah. Kalau misalnya ibunya tidak ada di rumah, kan ada anak, jadi anaknya lah penerima dari donasi. Paling kalau misal kendalanya itu saat kami berkunjung ke lapangan, rumahnya tutup. Memang nggak ada orang sama sekali, lagi di luar ke kebun mungkin. Di luar sana ternyata banyak gitu orang-orang yang membutuhkan, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya, di masa sulit seperti sekarang ini, banyak saudara-saudara kita di sana mungkin apa ya, yang sangat miris dan sangat menyedihkan. Bahkan ada ya, kami pernah ke salah satu kecamatan Penanggal, di situ rumahnya nggak ada atapnya ada tapi bocor gitu. Terus pintu rumahnya itu udah nggak ada engselnya lagi, cuman kalau misal mau ditutup tinggal digeser gitu ya. Itu luar biasa tuh kondisi ibu itu, ditinggal oleh suaminya dan ada 7 anak. Di situ sangat miris sekali. Kadang mereka makan juga sehari cuma nasi doang, nggak ada lauknya. Banyak sebenarnya seperti itulah. Dan itu salah satu kepuasan kami tersendiri kalau misalnya turun ke lapangan setelah berbagi di kegiatan kami. Ya senang bisa membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Orang-orang di luar sana ternyata banyak. Kita pikir kita merasa paling sulit gitu hidupnya, paling banyak masalah kita. Ternyata di luar sana ada yang lebih sulit, bahkan makan sehari saja pun itu belum tentu bisa makan dalam sehari itu. Sedangkan kita masih bisa makan 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di luar sana ternyata ada orang-orang yang
makannya aja sulit. Makan pagi belum tentu, makan siang belum tentu, makan malam juga belum tentu. Untuk beli beras saja mungkin ada, cuman untuk lauknya gimana? Ikut dan turun dalam kegiatan ini bisa menambah rasa syukur kita, bisa jadi muhasabah buat diri kita juga. Itu salah satunya tadi, ketika kita merasa paling sulit, merasa paling susah hidup kita, ternyata di luar sana masih banyak gitu yang lebih susah, yang lebih sulit dari kita gitu. Itu bisa jadi muhasabah diri kita dan menambah rasa syukur kita juga. Itu pribadi dari mungkin dari tim-tim Jumat yang turun ya. Terima kasih ya untuk semua para donatur Jumat Berbagi yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga rezeki para donatur semua semakin berkah, dibalas dengan kebaikan oleh Allah, dan teruslah berbuat kebaikan. Untuk penerima donasi dari Jumat Berbagi ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk semua penerima. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari apa yang diberikan daripada donatur kita semua. Untuk masyarakat luas, semoga masyarakat yang ada di Sulu Salam dapat menginspirasi dan dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dan semoga masyarakat di Sulu Salam dapat mempercayai kami melaksanakan kegiatan di Jumat Berbagi. Harapannya untuk tim Jumat Berbagi ini tetap semangat, jangan pernah meninggalkan kegiatan Jumat Berbagi ini. Kita mulai bersama-sama dan kita jalani juga bersama-sama. Apapun kondisi kita, kendalanya apa, mari kita selesaikan bersama-sama. Tetap semangat dalam menjalankan. Jangan berhenti jadi baik. Makanya aku mau belajar lagi apa